Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Maharani dengan NIM C1F0210077 akan menjelaskan tentang akad ijarah. Yang pertama, itu pengertian akad ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru atau upah yang berarti al-iwad atau ganti atau kompensasi. Menurut pengertian syara ijarah, berarti akad ijarah itu berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad ijarah itu tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Selanjutnya itu dasar hukum akad ijarah. Yang pertama dalam Quran surah At-Talaq ayat 6 yang artinya, kemudian jika mereka istri-istrimu yang sudah ditalak menyusukan anak-anakmu untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan bermusyawarahlah di antaramu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anakmu itu untuknya. Kemudian dalam hadis Al-Bukhari dan Ibnu Majah, dasar syariah akad ijarah dari Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW itu bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Dari Ikrimah radhiyallahu dan Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Nabi SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya. Jika Nabi SAW tahu bahwa berbekam adalah pekerjaan yang dibenci, tentu beliau itu tidak membenarkan upah kepada tukang bekam. Selanjutnya itu jenis akad ijarah. Yang pertama, ijarah. Ijarah yang bersifat manfaat disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Misalnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian pengantin, dan perhiasan. Yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan pekerjaan. Nah, ijarah semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain. Selanjutnya pelakuan standar akuntansi nomor 107. Standar akuntansi untuk akad ijarah diatur dalam PSAK nomor 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK nomor 107 adalah standar akuntansi yang menggantikan standar sebelumnya, yaitu PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Standar ini itu berisi tentang ketentuan transaksi mengenai pengakuan dan pengukuran, baik dari sisi pemberi sewa atau mujir maupun penyewa atau mustajir. PSAK nomor 107 ini itu menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, kemudian penyusutan, pendapatan sewa, beban sewa, biaya perbaikan, dan pemeliharaan objek ijarah serta perpindahan kepemilikan. Selanjutnya, ilustrasi kasus akad ijarah.
di mana seseorang ingin mencari tukang bangunan rumah kontrakan untuk menjadi rumah produksi usaha dengan biaya 30 juta per bulan. Nah, selanjutnya pihak yang ingin menyewa itu bertemu dengan orang yang dapat menyewakan propertinya. Setelah menunjukkan kondisi rumah secara detail pada penyewa tersebut, kemudian setelah itu penyewa itu sudah yakin bahwa keadaan rumah yang akan disewanya yang akan disewakan baik untuk menunjang usahanya. Kemudian pihak yang memiliki bangunan rumah itu melakukan kesepakatan dengan penyewa serta meyakinkannya, dan pihak penyewa menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa akan mengontrak rumah tersebut, sekaligus pihak penyewa itu mendapatkan manfaat, yaitu dengan menempati rumah tersebut serta juga memanfaatkan semua isi rumah yang ada untuk usaha. Sedangkan pihak yang menyewakan itu mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran. Kemudian jika tidak mampu dengan jumlah pembiayaan tertentu, pihak penyewa itu dapat mengajukan pinjaman bank syariah untuk memediasi akad ijarah tersebut. Baik, itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.